Rencana pembangunan stadion di kawasan olahraga Sudiang, Sulawesi Selatan harus dikaji. Pasalnya, lokasi pembangunan dekat dengan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Pakar Transportasi Udara Unhas, Profesor Sakti Aji Adisasmita, mengatakan pembangunan stadion di Sudiang harus terlebih dahulu dikaji. Pasalnya banyak aturan yang harus disesuaikan. Lantas seperti apa pembangunan stadion tersebut? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Pakar Transportasi Udara dari Universitas Hasanuddin, Profesor Sakti Aji Adisasmita, memberikan tanggapannya terkait rencana pembangunan stadion di kawasan Gor Sudiang yang berdekatan dengan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Dalam pandangannya, Sakti Aji berharap bahwa proyek tersebut harus disertai dengan kajian akademik yang mempertimbangkan standar kawasan keselamatan operasi penerbangan. Profesor Sakti menyampaikan bahwa apabila standar KKOP dipatuhi, seperti adanya safety area dan stopway di sekitar runway, maka hal tersebut dapat diterima. Namun, ia mengingatkan bahwa perlu ada perhatian khusus terkait perluasan landasan atau runway di bandara tersebut, yang dapat bersinggungan dengan lokasi stadion. Dengan Bandara Sultan Hasanuddin yang memiliki konsep Airport City, di mana bandara dikelilingi oleh kawasan komersil, pembangunan di sekitar bandara perlu dikaji dengan saksama. Profesor Sakti menjelaskan bahwa konsep Airport City di Makassar membutuhkan area yang luas, sekitar 2.000 hektar. Oleh karena itu, pembangunan stadion di kawasan Gor Sudiang yang merupakan bagian dari Airport City perlu mendapatkan evaluasi mendalam. Penambahan area landasan atau runway juga menjadi perhatian, karena lokasi stadion bisa bersinggungan dengan bandara. Ya, jadi terima kasih Dek atas kesempatan yang diberikan dari Unhas TV terkait pembangunan stadion di Sudiang yang dekat di Bandara Hasanuddin. Secara teori itu bisa memungkinkan karena pembangunan bandar udara Hasanuddin ini akan mengimplementasikan konsep Airport City, di mana Airport City itu adalah mengembangkan kawasan komersial di sekitar bandara. Jadi bisa dikembangkan kawasan perumahan, kemudian kawasan perdagangan, ada hotel, ada mall, ada logistik park, ada ICT, ada kawasan perparkiran maupun kawasan sport center. Tetapi di dalam pengembangan kawasan-kawasan ini tentu harus memenuhi standar yang ada. Jadi bagaimana tidak terjadi adanya obstacle ya, misalnya hotel ketinggiannya tidak boleh melebihi sekian meter, kemudian tower tidak boleh melebihi sekian meter, perbukitan tidak boleh melebihi sekian meter. Mengapa? Karena pesawat saat akan mendarat itu akan melakukan maneuvering sebelum melakukan pendaratan. Jadi intinya adalah kawasan sport boleh dibangun sepanjang sesuai aturan di bandar udara, karena aturan di bandar udara itu harus memenuhi standar internasional, yaitu standar dari ICAO, International Civil Aviation Organization, maupun FAA, Federal Aviation Administration, dan juga harus memenuhi syarat standar nasional tatanan kebandar udaraan. Selama aturan standar internasional dan nasional ini terpenuhi, maka boleh saja dibangun kawasan olahraga sport center ini. Tetapi dia harus juga memenuhi standar atau kajian KKOP, kawasan keselamatan operasi penerbangan, di mana di dalam kawasan KKOP ini ada kawasan horizontal luar, ada horizontal dalam, ada kawasan kerucut, ada pendekatan pendaratan atau take off, sehingga pesawat itu yang akan maneuvering itu saat mendarat maupun take off itu aman dari gangguan. Dan juga di darat itu ada namanya standar BKK, batasan kawasan kebisingan. Ada 3 zona.
zona 1, zona 2, zona 3. Nah, ini berkaitan erat dengan standarisasi tata ruang wilayah. Sepanjang dia oke dengan tata ruang, silakan. Jadi pada intinya boleh-boleh saja dibangun, tetapi harus ada landasan dokumen atau kajian naskah akademiknya. Kalaupun dia belum termasuk, maka bisa direview. Saya yakin kajian atau dokumennya di Kementerian Perhubungan atau di Angkasa Pura, saya yakin sudah ada. Jadi tinggal bagaimana para stakeholder ini berkoordinasi. Menanggapi klaim pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa pembangunan stadion tidak mengganggu penerbangan, Sakti Aji menegaskan bahwa klaim tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Ia menyarankan agar ada koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Perhubungan, dan PT Angkasa Pura untuk membahas keselamatan dan keamanan stadion di kawasan Gor Sudiang, terutama dari perspektif area bandara. Dalam konteks tersebut, Sakti Aji menyoroti pentingnya kajian KKOP yang mencakup berbagai aspek, seperti ketinggian bangunan dan kawasan terkait lainnya. Ia berpendapat bahwa kajian akademik yang komprehensif perlu dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan di kedua fasilitas tersebut. Sehingga ia menyarankan untuk melakukan diskusi bersama stakeholder terkait, seperti pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Perhubungan, dan PT Angkasa Pura, guna mencapai sinkronisasi dan keputusan yang tepat untuk kepentingan keselamatan penerbangan dan pembangunan stadion. Rahmatia, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.